Nama dari Donghua ini adalah si Sang Jui. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan berlatar di gerbang Xiaoyao, di mana di sana terdapat seorang guru yang bernama Shen Piopeng. Diketahui bahwa ia merupakan seorang master bela diri yang kekuatannya saat ini berada di 3 teratas di seluruh kerajaan. Saat ini ia mengajari 2 orang murid, ditambah yang terbaru ia mengangkat Xiao Tian sebagai murid ketiganya. Awalnya ia tak mau lagi mengangkat seorang murid tertutup lagi, namun dikarenakan keluarga Zhao memiliki hubungan spesial dengan dirinya, jadi mau tak mau Xiao Tian pun resmi jadi muridnya. Di sampingnya ada murid tertua yang bernama Bai Ling'er. Dirinya merupakan seorang putri keluarga Bai yang diketahui salah satu keluarga teratas di semua kerajaan. Diberitakan Bai Ling'er telah berlatih seni bela diri pada usia 10 tahun hingga membuatnya telah menjadi praktisi bela diri di tingkat 1, dan pada usia 17 tahun kekuatannya terus naik hingga menjadi praktisi kuat tingkat jenderal. Sosok yang sangat kuat ditambah identitas yang sangat lengkap membuat Bai Ling'er sangat digemari oleh semua anak muda di sana. Dilanjutkan dengan murid kedua yang bernama Zhu Yuanmeng. Diketahui ia merupakan seorang anak yang menyedihkan, bahkan santer terdengar ia telah ditelantarkan oleh orang tuanya. Namun di samping sikap dan identitas yang menyedihkan, ternyata saat ini ia mampu membuktikan suatu keajaiban dengan memiliki kultivasi yang melampaui orang biasa. Bahkan kekuatannya juga hampir setara dengan Bai Ling'er, dan bahkan saat ini ia digadang-gadang akan segera menerobos ke ranah jenderal di tingkat 4. Sedangkan murid ketiga yakni adalah Zhao Xiaotian, yang saat ini ia memanglah tak memiliki sebuah dasar kultivasi. Namun meskipun begitu, siapa yang tahu di masa depan dirinya akan menjadi sosok kuat yang mendominasi. Melihat 2 saudara seperguruan yang sangat kuat membuat Xiao Tian menjadi tak bersemangat karena jarak di antara mereka jelas sangatlah jauh. Dan dengan itu 3 murid dengan latar belakang berbeda akan disatukan dengan seorang guru yang sangat terkenal. Akan tetapi nampaknya hal itu memanglah sangat mudah untuk dikatakan dan tentunya sangat sulit untuk dilakukan. Hal itu terlihat dari sikap sang guru yang nampak sangat putus asa dan mengira bahwa reputasinya kali ini akan segera berakhir. Meskipun begitu, tak ada pilihan lain yang perlu ia lakukan selain mengajari semua muridnya itu. Di sana kemudian ia menjelaskan mengenai dasar seni bela diri yang dimulai dengan sebuah filosofi, di mana ia mengatakan untuk berlatih seni bela diri itu dibutuhkan semacam energi spiritual yang sama halnya dengan gunung, air, tanah, hingga udara, semuanya mengandung sebuah energi spiritual. Namun perbedaan yang mendasar hanyalah mengenai cara untuk menyempurnakannya. Dan dengan itu simpelnya seni bela diri intinya adalah energi spiritual. Semakin banyak energi spiritual yang dapat disempurnakan, maka akan semakin kuat juga kekuatan di tubuh seseorang. Setelah itu sang guru juga mencontohkan mengenai perubahan sebuah energi yang terdapat dalam tubuhnya, yang dimana sang guru memperlihatkan sebuah rasengan yang sangat sederhana. Namun untuk bisa melakukan perubahan energi spiritual itu dibutuhkan sebuah kekuatan fisik yang sangat kuat. Dengan itu di sana sang guru kemudian mulai menyebutkan kelemahan dari tiap muridnya, yang dimulai dengan Ling'er yang saat ini membutuhkan sebuah ketahanan fisik yang sangat kuat. Dilanjutkan dengan Zhu Yuanmeng yang membutuhkan sebuah konsentrasi dan kefokusan. Dan terakhir Zhao Xiaotian yang merupakan murid terburuk yang kini diajari oleh sang guru, di mana hingga saat ini Xiaotian masih belum bisa melakukan tahap pertama yakni pendinginan tubuh spiritual.
Dan hari ini sang guru mengatakan sebelum keberangkatannya ia berencana akan mengajari Xiao Tian dan yang lainnya sebuah teknik bela diri. Tak hanya itu, sang guru juga telah menyiapkan sebuah metode baru untuk dipraktekkan. Dimulai dengan Ling Er dan Yun Meng, mereka ditugaskan untuk mencoba membangkitkan energi spiritual. Sementara Xiao Tian hanya diberikan sebuah tugas untuk merasakan sebuah energi spiritual. Di mana di sana sang guru juga menyebutkan sebuah kunci untuk berlatih, yakni menenangkan hati, menjaga nafas, dan fokus pikiran. Mendengar itu, Xiao Tian menjadi sangat semangat dan terus bermimpi bahwa di masa depan dirinya akan memiliki setengah kekuatan dari kedua seniornya. Dengan itu, di masa depan ia tak lagi disebut sebagai seorang sampah. Tanpa diduga, Yun Meng lantas langsung merasakan mengenai perasaan Xiao Tian yang kembali mengingat masa-masa menyedihkannya. Dirinya menjadi sangat khawatir dan merasa sangat sedih dengan apa yang akan dijalani Xiao Tian yang tentunya sangatlah panjang. Dan sesuatu yang tak diduga akhirnya terjadi, di mana di sana seketika Xiao Tian langsung mengeluarkan sebuah energi pada tubuhnya. Ling Er yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan seakan tak percaya bahwa Xiao Tian telah dapat menenangkan hati dan pikiran dengan sangatlah cepat. Di sisi lain, Xiao Tian saat ini telah dibawa dalam sebuah ilusi yang di dalamnya terdapat banyak cahaya. Sang guru yang melihatnya pun langsung memerintahkan kepada Xiao Tian untuk tetap tenang. Di sana Xiao Tian menjelaskan mengenai apa yang tengah ia lihat, mengenai banyaknya kunang-kunang yang ada di sekitarnya. Mendengar itu, Yun Meng, Ling Er, dan sang guru menjadi sangat terkejut. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih berlatar di gerbang Xiao dengan memperlihatkan Zhao Xiao Tian yang secara cepat dapat melihat kunang-kunang. Bahkan dirinya melihat titik cahaya itu hingga di dekat dua seniornya itu. Yun Meng yang mendengarnya juga menjadi sangat terkejut. Sesuatu yang baru pertama kali ia lihat lantas langsung menanyakan pada sang guru. Jelas ia mengira kalau ini merupakan sebuah energi spiritual yang berbentuk kunang-kunang. Sang guru yang melihat fenomena yang terjadi seakan menjadi sangat tak percaya bahwa sosok murid yang tidak berguna itu ternyata dapat merasakan energi spiritual hanya dalam waktu 10 menit saja. Sebelumnya, untuk melakukan hal yang sama, sang guru memerlukan waktu hingga 7 hari lamanya dalam merasakan energi spiritual saat pertama kali. Dengan itu, di masa kemasannya, waktu 7 hari merupakan sebuah pencapaian tertinggi, bahkan dianggap sebagai jenius pertama di bagian Xingyang. Tak hanya itu, dengan rekor 7 harinya, sang guru dinobatkan menjadi praktisi terkuat di negaranya. Namun kini tamparan keras dan fenomena langka akhirnya terjadi, di mana secara mengejutkan Xiao Tian lantas mematahkan rekor yang pernah ia dapatkan, yakni Xiao Tian hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Namun untuk menutup rasa kagumnya, sang guru di sana lantas langsung berpura-pura kalau latihan yang dilakukan Xiao Tian itu masihlah belum sempurna. Tak hanya itu, di sana sang guru juga memarahi Xiao Tian yang dirasanya terlalu tidak sabaran, serta dirinya mengatakan bahwa dahulu ia bisa merasakan energi spiritual bahkan lebih cepat dari Xiao Tian saat ini. Dan dengan itu, bakat dari Xiao Tian itu masihlah biasa saja. Namun Yun Meng yang berada di sampingnya, dirinya malah langsung terkejut mengenai Xiao Tian yang benar-benar merasakan energi spiritual dalam waktu 10 menit. Bai Ling Er di sana juga nampak sangat kagum. Dengan itu ia bergumam bahkan dirinya saja harus memerlukan waktu hingga 10 hari lamanya. Dan Yun Meng memerlukan waktu hampir 1 bulan lamanya untuk merasakan energi spiritual. Dan saat ini kejeniusan yang dialami oleh mereka seakan menjadi tak berguna saat mengetahui kalau murid yang terlihat lemah itu mampu merasakan energi spiritual dengan sangat cepat. Namun si bodoh Xiao Tian ternyata sangatlah bodoh. Ia saat ini tengah dibohongi oleh guru dan 2 seniornya yang menurut mereka pelatihannya sangatlah lambat.
Dengan itu dirinya saat ini menjadi tak semangat karena bakat pada dirinya itu tidak sebagus dua seniornya itu. Ternyata hal itu dilakukan sang guru hanyalah untuk menjadikan Xiao Tian tidaklah sombong akan bakatnya itu. Dengan demikian, sang guru lantas membohonginya supaya Xiao Tian bisa berlatih dengan sungguh-sungguh. Sang guru di sana juga menjelaskan mengenai pelatihan seni bela diri yang harus diunggulkan bukanlah merasakan mengenai tentang energi spiritual, melainkan itu adalah fisik yang kokoh dan kuat. Hanya dengan fisik yang kokoh maka praktisi akan bisa lebih cepat menyerap energi spiritual. Dan jika fisiknya lemah, maka berapa lama pun melakukan pelatihan maka akan menjadi sia-sia. Mendengar itu, Xiao Tian seketika menjadi sangat senang karena menurutnya meskipun bakatnya kurang, namun ia mengklaim bahwa fisiknya itu sudah pasti tidaklah buruk. Tanya itu, di sana ia juga bertekad bahwa di masa depan dirinya sudah pasti akan bisa menyusul kedua seniornya itu. Setelah itu ia pun kemudian menanyakan mengenai waktu dirinya bisa menyerap energi spiritual itu. Namun sang guru langsung menyangkalnya bahwa belajar seni bela diri itu tidaklah terburu-buru. Namun ia masihlah percaya pada Xiao Tian yang tidak lama lagi ia akan bisa menyerap energi itu. Dengan itu sebelum kepergiannya di sana sang guru berniat untuk mengajarinya sebuah teknik dalam penyerapan. Namun untuk bisa mempraktekannya, Xiao Tian haruslah mengingat seluruh meridian pada tubuhnya. Bersamaan dengan itu sang guru pun langsung bergerak untuk mengajari teknik kebebasan dari Sekte Xiao. Yun Meng yang melihatnya menjadi sangat iri karena di sana sang guru bahkan secara pribadi itu membantu adik juniornya dalam merasakan titik meridiannya. Menurutnya sang guru sangatlah ketakutan jika nantinya reputasi besarnya akan diambil alih oleh Xiao Tian. Setelah mengingat semua meridiannya, sang guru kemudian memerintahkan untuk mencoba menyerap energi spiritualnya. Namun sebelumnya sang guru juga mengingatkan agar Xiao Tian tidaklah terburu-buru dalam penyerapannya. Karena jika terjadi sebuah kecelakaan maka seluruh meridian pada tubuhnya akan hancur hingga mengalami sebuah kematian. Dengan itu sang guru mengatakan untuk menjadi praktisi kuat maka Xiao Tian harus menjalaninya dengan tahap demi tahapnya. Dengan itu nantinya Xiao Tian akan menjadi praktisi bela diri di tingkat 1. Mendengar itu Xiao Tian menjadi sangat terkejut. Ternyata inilah pelatihan yang bisa menuju ke tahap itu. Meskipun terlihat sulit namun dirinya tak menyerah dan kembali semangat untuk melakukan pelatihannya. Dengan itu sang guru beranggapan bahwa Xiao Tian hanyalah membutuhkan waktu 1 bulan lamanya untuk bisa melangkah ke tahap pertama yakni meredam meridian. Yun Meng yang berada di sampingnya kembali dibuat kaget, di mana hanya dengan waktu 1 bulan sang guru bahkan berharap Xiao Tian bisa melakukannya. Dan kini ia pun langsung mencobanya dan tanpa diduga hanya dengan beberapa detik saja Xiao Tian ternyata bisa menenangkan dirinya bahkan menyerap energi spiritual di sana. Dan kini dua seniornya juga mulai berkultivasi. Nampaknya dalam hal kultivasi Yun Meng memang tidak terlalu bagus. Hal itu dapat diketahui atas tingkahnya yang secara tidak langsung memperlihatkan rasa kegelisahannya. Di sana ia nampak tak bisa mengubah bentuk energinya menjadi rasa tenang. Bersamaan dengan itu siklus pertama akhirnya diraih oleh Xiao Tian. Membuat Yun Meng yang melihatnya menjadi sangat iri yang dimana sebelumnya ia bahkan lebih dari 10 kali mengalami kegagalan dalam mencapainya itu. Dan kini kembali Xiao Tian memecahkan sebuah rekor yang hanya dalam waktu 30 menit ia berhasil meraihnya. Sang guru dan Bai Ling Er juga menjadi sangat terkejut, di mana saat ini pelatihan Xiao Tian itu telah ditingkatkan sedemikian rupa, membuat Yun Meng yang melihatnya menjadi sangat kaget dengan kekuatan fisik dari Xiao Tian. Dengan itu ia berharap Xiao Tian akan segera berakhir, dengan itu ia dirinya akan memanggilnya menjadi kakak.
Dengan apa yang kini dilakukan oleh Xiao Tian, nampaknya itu secara tidak langsung mengejek kultivasi dari Yun Meng. Tak hanya itu, Yun Meng di sana juga mengira bahwa Xiao Tian mempunyai keajaiban dalam hal seni bela diri. Waktu demi waktu terus berlalu. Pelatihan yang terjadi kali ini membuat sang guru membuka mata, di mana kebohongan yang telah ia lakukan nampaknya saat ini telah berjalan mulus. Hal itu terlihat dari kokohnya hati Xiao Tian hingga menjadi terasah bagus. Namun di balik itu semua, sang guru di sana juga mulai bertanya-tanya mengenai tahapan akhir yang bisa dilakukan oleh Xiao Tian. Karena sebelumnya dirinya di masa lalu hanyalah bisa menyerap energi spiritual hingga 10 siklus saja. Bersamaan dengan itu, seketika di sana Xiao Tian bisa menyerap energi spiritual hingga 7 siklus. Dengan itu sang guru mengira bahwa Xiao Tian itu akan memecahkan rekor yang pernah didapatkannya. Tak lama setelah itu, kemudian di sana datang salah satu pelayan dari gerbang Xiao. Dirinya melaporkan mengenai panggilan dari pengadilan yang mengharuskan sang guru untuk segera pergi ke utara kota. Dengan itu sang guru kemudian memerintahkan kedua murid seniornya untuk menjaga murid junior sementara waktu. Tanya itu, di sana sang guru juga memerintahkan untuk menjelaskan mengenai kebingungan yang nantinya dialami oleh murid junior. Sebelum pergi di sana sang guru juga mengingatkan untuk memberitahu murid junior agar tidak terburu-buru dalam hal pelatihan. Sebuah amanat yang dikatakan oleh sang guru, nampaknya hal itu menjadi Yun Meng menjadi penasaran. Karena dari kata-kata terakhir sang guru tadi, ia mengira bahwa dia memerintahkan dirinya untuk mengalahkan kultivasi dari Xiao Tian. Saat yang sama, di sana Xiao Tian kembali menerobos dengan mencapai 11 siklus. Kembali juga Yun Meng yang melihatnya juga semakin putus asa. Tanya itu, ia juga bertanya-tanya mengenai berakhirnya pelatihan dari Xiao Tian. Karena dengan itu ia nantinya bisa memukul dan menendang dirinya. Sebuah keajaiban yang terjadi pada Xiao Tian menjadikan Yun Meng di sana mulai berasumsi bahwa sang guru itu telah memberikan semacam obat mujarab kepada Xiao Tian. Waktu demi waktu terus berlalu dan kini hari juga semakin sore. Xiao Tian nampaknya telah menerobos menjadi 28 siklus. Hal itu menjadikan Yun Meng menjadi sangat kesal. Karena pelatihan keras yang telah ia jalani seakan menjadi tidak berguna jika dibandingkan dengan si bodoh Xiao Tian. Tak lama akhirnya Xiao Tian pun bangkit dan saat ini ia telah menyelesaikan pelatihan hingga 39 siklus. Dengan itu Yun Meng menjadi sangat iri karena sang guru nampaknya telah pilih kasih kepada dirinya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih memperlihatkan pelatihan para murid yang sangat sengit, di mana suatu tempat yang tinggi di gerbang Xiao yang merupakan salah satu akademi terbaik di kota itu. Dan kini pelatihan dari Xiao Tian akhirnya selesai. Melihat itu, kedua seniornya seakan merasa penasaran dengan kekuatan yang kini dimiliki oleh Xiao Tian. Hal itu diketahui dari Yun Meng yang selalu menatap adik juniornya dengan rasa tak percaya. Xiao Tian yang melihatnya juga nampak sangat malu dan bahkan ia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Sama halnya dengan Ling Er, dirinya saat ini nampak sangat tak percaya dengan apa yang terjadi pada Xiao Tian yang bisa berkultivasi dengan waktu yang lama. Seperti yang telah diketahui bahwa Xiao Tian kali ini itu telah menuntaskan pelatihan hingga 39 siklus. Oleh karena itu, Ling Er di sana seketika bergumam dan bahkan mulai mengira terkait sosok Xiao Tian yang memang sebelumnya dianggap tidak berguna adalah kesalahan. Yun Meng yang masih kebingungan, ia pun kemudian mulai bergerak dan mencoba mengetes dari Xiao Tian. Bahkan ia di sana sampai mencoba menusuk badannya dengan jarinya. Sesuatu yang aneh yang dilakukan seniornya membuat Xiao Tian menjadi sangat malu dan bahkan dirinya menjadi sangat kebingungan. Dengan itu di sana sontak ia menjawabnya pertanyaan dari seniornya dengan jawaban tidak sakit. Mendengar itu jelas Yun Meng menjadi terkejut. Karena hanya dengan satu kali latihan, Xiao Tian ternyata mampu menguatkan fisik dari tubuhnya.
Namun Xiao Tian di sana nampaknya mengira bahwa pelatihan yang telah ia lalui ternyata tak bisa dibandingkan dengan kakak seniornya. Dengan itu, si bodoh Xiao Tian seketika berasumsi bahwa mulai dari sekarang dirinya akan melakukan sebuah latihan keras. Mendengar itu kembali Yun Meng dibuat terkejut atas apa yang dikatakan oleh si bodoh Xiao Tian. Bersama dengan itu ia kemudian menanyakan terkait posisinya sekarang apakah sudah menjadi seorang praktisi. Yun Meng dengan pedenya ia pun kemudian mulai berbohong bahwa Xiao Tian masihlah jauh untuk menjadi seorang praktisi. Yang dimana menurutnya untuk bisa menjadi sosok praktisi itu haruslah melewati 100 ataupun 200 siklus sekaligus. Jelas jawaban yang dikatakan Yun Meng membuat si bodoh Xiao Tian menjadi mulai tak semangat. Yang mana ia tak mengira bahwa hanya untuk disebut praktisi saja itu ternyata sangatlah sulit. Namun meskipun begitu Yun Meng di sana langsung menghiburnya bahwa jalan untuk menjadi seorang praktisi masihlah panjang. Saat yang sama tiba-tiba di sana terdengar suara perut yang sudah memanggil. Ternyata itu adalah panggilan di mana mereka haruslah segera menuju ke warung nasi. Mendengar itu Yun Meng dengan cepat kemudian langsung mengajaknya untuk pergi ke warung nasi. Di sana Yun Meng juga langsung mengajak Ling Er untuk pergi bersama. Namun dengan sikap acuh tak acuhnya, Ling Er pun langsung pergi di depan mereka. Yun Meng yang terus mengikutinya kemudian ditabok. Sebuah fenomena yang terjadi jelas hal ini bukanlah baru pertama kali dilakukan oleh si Ling Er. Hal itu didasari atas kelakuan dari Yun Meng yang selalu ceroboh. Tak lama setelah itu mereka pun akhirnya sampai di warung nasi. Mereka tanpa basa-basi langsung melahapnya. Namun sesuatu yang tak diduga akhirnya terjadi. Di mana si bodoh Xiao Tian itu dengan polosnya langsung melahap semua makanan yang ada di sana. Bahkan setelah semuanya habis, si bodoh Xiao Tian di sana malah kembali memesan makanan di sana. Melihat itu Yun Meng menjadi sangat terkejut. Namun meskipun begitu ia pun kemudian kembali memesan makanannya itu. Waktu demi waktu terus berlalu. Makanan demi makanan telah dihidangkan. Namun di sana nampaknya tak ada makanan yang memang tersisa di atas meja. Dan ternyata makanan yang telah dihabiskan ternyata itu sudah melebihi kapasitas dari warung nasi. Alhasil Yun Meng pun kemudian mengalihkan perhatiannya dengan mencoba mengajak adik juniornya untuk pergi jalan-jalan. Ia pun setuju dan dengan itu Yun Meng dengan wajah jahatnya ia terlihat akan mengerjai adiknya itu. Dan mereka pun akhirnya pergi dari warung nasi. Setelah itu mereka kemudian kembali ke tempat latihan. Nampaknya mereka akan melakukan sebuah tes kekuatan untuk Xiao Tian. Hal itu terlihat dari Yun Meng yang selalu beranggapan dan terus membodohi Xiao Tian atas pelatihannya. Dengan itu ia pun menantang kepada adik juniornya untuk mencoba menyerangnya. Tak hanya itu Yun Meng juga berjanji bahwa dirinya tak akan menyerang balik dirinya. Mendengar itu si bodoh Xiao Tian kemudian mulai beranggapan kalau hal ini memanglah sangat berbahaya dan tentu ditakutkan akan menjadi sebuah kecelakaan. Akan tetapi Yun Meng menyangkalnya bahwa apa yang akan terjadi itu tak mungkin untuk melukainya. Dengan pedenya Yun Meng beranggapan kalau si bodoh Xiao Tian tak akan bisa menyakitinya. Tanya itu, di sana si Yun Meng juga mencoba untuk memprovokasi dan terus menyudutkan mengenai kekuatan dari Xiao Tian. Jelas Xiao Tian yang mendengarnya akhirnya ia mengerti dan langsung mengeluarkan sebuah kemampuan. Ia pun mulai bersiap dan aura biru mulai keluar dari dalam tubuhnya. Melihat itu si Yun Meng nampak sangat ketakutan karena dirinya tak menyangka bahwa si bodoh Xiao Tian itu bisa mengumpulkan sebuah dauki pada tangannya. Tanya itu, si Yun Meng juga terus bergumam mengenai Xiao Tian yang memang dengan sangat cepat bisa menguasai teknik pengumpulan energi. Dirinya yang awalnya merasa pede kini berubah menjadi gelap ketakutan. Namun meskipun begitu nasi sudah menjadi bubur. Kata-kata juga telah terucap dan kini yang hanya bisa ia lakukan yakni memegang kata-katanya sendiri. Namun dirinya tak mau terlihat lemah, maka di sana si Yun Meng langsung menantang Xiao Tian. Dan bam,
Si Yun Meng langsung merasa mules dan langsung menganga kesakitan. Jelas pukulan dari Xiao Tian itu bukanlah pukulan yang sederhana. Ia pun di sana kemudian menanyakan kondisi dari seniornya mengenai tentang pukulannya tadi. Namun dengan sikapnya si Yun Meng lantas kembali berpura-pura kalau pukulan dari Xiao Tian itu bukanlah apa-apa. Tanya itu ia juga mengatakan bahwa pukulan yang ia terima itu layaknya seperti menggelitik. Namun berbeda dengan perkataannya, ternyata pukulan Xiao Tian itu mampu membuat area di tubuh dari si Yun Meng itu langsung mengeluarkan sebuah asap hitam. Bai Ling yang melihatnya juga mengerti bahwa pukulan dari si bodoh Xiao Tian itu sangat menakutkan. Namun Xiao Tian yang mendengarnya itu malah percaya dan menganggap bahwa kekuatan dan pukulan yang dimilikinya itu sangatlah lemah. Si Yun Meng yang mendengarnya ia di sana berlaga seperti seorang guru, yang dimana di sana ia memberikan sebuah petuah bahwa jika Xiao Tian giat berlatih, bahwa sudah dipastikan di masa depan akan menjadi semakin kuat. Mendengar itu si bodoh Xiao Tian lagi-lagi kembali percaya. Tanya itu di sana ia juga mengagumi sosok seniornya itu. Dengan itu ia pun bertekad akan meningkatkan pukulan berikutnya. Mendengar itu si Yun Meng menjadi ketar-ketir karena ia sudah mengetahui bahwa pukulan dari Xiao Tian itu memang sangat menyakitkan. Dan kali ini ia mau tak mau harus menanggung pukulan yang kedua. Dirinya yang sudah tak bisa menolak maka hanya bisa menerimanya. Di sana aura biru juga kembali muncul dan bam! Seperti biasa si Yun Meng mengatakan kalau pukulan itu sangat biasa saja. Setelah itu ia pun berbalik dan mengerang kesakitan. Jelas pukulan kedua dari Xiao Tian jelas semakin meningkat dari sebelumnya. Hal itu terlihat dari jumlah energi yang meledak menjadi sangat dahsyat. Sebuah pengakuan dari Yun Meng membuat Xiao Tian menjadi bersedih dan tak semangat. Karena menurutnya pelatihan yang ia jalani itu masihlah kurang. Dan tentu ia bertekad untuk kembali berlatih keras. Dengan itu di masa depan maka ia tak lagi mengecewakan seniornya itu. Setelah itu di sana Bai Ling juga bergerak dan langsung menghentikan kebodohan ini. Dengan itu ia pun menyuruh kepada adik juniornya untuk segera istirahat. Namun di sana si Yun Meng langsung kesakitan untuk mencari perhatian dari kakak seniornya. Namun kembali ditabok. Seperti biasa si Yun Meng selalu mendapatkan sebuah tabokan dari kakak seniornya karena selalu bersikap bodoh kepada dirinya. Namun meskipun begitu, Bai Ling masih sangat perhatian. Kita kembali dilanjutkan, di mana kini berlatar di kamar Xiao Tian. Terlihat di sana ia masihlah tertidur dikarenakan sebuah latihan yang telah ia jalani itu sangatlah keras. Tak lama setelah itu, pagi pun akhirnya tiba. Xiao Tian akhirnya juga bangkit. Jadwal latihan penempat tubuh yang sangat padat membuat dirinya tak ada pilihan lain selain bekerja keras dalam melatih tubuhnya. Di luar saat ini nyatanya sudah hadir dua senior yang tengah menunggunya. Dan saat ini hari ketiga latihan kultivasi akhirnya dimulai. Yun Meng yang sudah menunggu di luar lantas mulai merasa kaget akan semangat dari Xiao Tian saat ini yang telah bersiap untuk berlatih. Seperti biasa tempat latihan mereka yakni adalah lembah batu. Mereka saat ini berencana untuk mengajari adik juniornya dengan subjek kultivasi. Mendengar itu si bodoh Xiao Tian di sana terlihat sangatlah senang. Dikarenakan pelatihan yang akan dijalani adalah materi terbaru. Singkat cerita di sana kemudian berpindah di lembah batu. Di sana para murid sudah bersiap untuk melakukan sebuah latihan. Sebelum itu Yun Meng di sana kemudian menantang kepada Xiao Tian mengenali latihan ini, di mana sebelumnya Xiao Tian itu telah menyelesaikan latihan siklus di tahap 39 dan jika sudah 100 siklus maka Yun Meng akan melatihnya dengan sebuah kultivasi pendinginan tubuh, dan dengan itu jika Xiao Tian berhasil mencapainya maka sudah sah disebut sebagai praktisi bela diri. Mendengar itu, nampaknya Xiao Tian menjadi kebingungan karena sebelumnya ia mengingat mengenai perkataan dari Yun Meng yang bilang kalau sosok yang bisa dianggap praktisi bela diri itu mengharuskan mencapai hingga 200 siklus.
Dan kini pernyataan dari Yunmeng saat ini itu telah sangatlah berbeda, yakni untuk menjadi praktisi bela diri itu haruslah sosok yang telah mencapai hingga 100 siklus. Namun meskipun begitu si bodoh Xiao Tian itu malahan tidak curiga sama sekali. Bahkan ia di sana berasumsi bahwa kultivasi yang akan ia jalani itu tak mungkin untuk mencapai 200 siklus. Dengan itu Yunmeng menurunkannya menjadi 100 siklus. Setelah itu Yunmeng di sana kemudian melanjutkan penjelasan mengenai pelatihan setelah Xiao Tian memasuki praktisi bela diri. Yakni Xiao Tian diharuskan untuk belajar pengumpulan energi, yang dimana teknik pengumpulan energi itu berfungsi untuk mengendalikan energi spiritual yang ada di dalam tubuh. Kemudian dikumpulkan dalam satu titik dan dikeluarkan dalam bentuk energi yang tidak terbatas. Sama halnya dengan apa yang telah dilakukan si bodoh Xiao Tian tempo lalu, di mana secara tak sengaja Xiao Tian ternyata sudah menggunakan teknik dari pengumpulan energi. Dengan begitu, sosok praktisi akan menjadi sangat kuat saat setelah dirinya menguasai teknik pengumpul energi. Tak hanya itu, di sana Yunmeng juga menyebutkan mengenai beberapa praktisi yang telah menggunakan teknik tersebut. Salah satunya yakni adalah gurunya sendiri, yang dimana sang guru itu telah mempraktekkan mengenai pengumpulan energi pada kakinya. Yang dengan hal itu ia akhirnya bisa melakukan sebuah teknik terbang dan bisa menjelajahi langit dengan sangat bebas. Penjelasan demi penjelasan yang sangat masuk akal membuat Xiao Tian akhirnya mengerti. Dirinya yang sudah tak sabar akhirnya langsung menanyakan mengenai waktu agar dirinya bisa berlatih teknik pengumpulan itu. Namun seperti biasa sebelum melakukan pelatihan, si Yunmeng itu masih melakukan sebuah provokasi atas pelatihan dari Xiao Tian yang sangat lemah. Di mana ia menyebutkan bahwa dengan kultivasi yang dimiliki Xiao Tian sekarang itu hanyalah bisa mengontrol energi spiritual yang sangat sedikit. Dengan itu syarat untuk menguasai pengumpulan energi itu haruslah dilakukan dengan sangatlah cepat. Dikarenakan jika di dalam pertarungan yang sesungguhnya maka musuh yang dihadapi itu tak akan memberikan sebuah kesempatan untuk mengumpulkan energi tersebut. Dan untuk bisa menggunakan teknik tersebut, Xiao Tian diharuskan untuk mencapai tingkatan seniornya. Dengan bangganya di sana si Yunmeng juga langsung mencontohkan mengenai teknik tersebut. Jelas melihat itu si bodoh Xiao Tian menjadi terkejut dan kagum akan seniornya itu. Tak hanya itu, setelah melihat kekuatan dari si Yunmeng, Xiao Tian di sana menjadi sangat bersedih karena memang kekuatan yang ia miliki itu tidaklah sebanding dengan si Yunmeng. Sebuah pengakuan yang disebutkan oleh Xiao Tian, jelas hal itu membuat si Yunmeng menjadi sombong. Bahkan dengan sikapnya ia di sana terlihat seperti sosok praktisi yang sangat hebat. Setelah mencontohkannya, si Yunmeng di sana lantas mengatakan bahwa untuk bisa seperti dirinya itu masihlah membutuhkan waktu sangatlah panjang. Yakni Xiao Tian diharuskan untuk mencapai 100 siklus terlebih dahulu. Mendengar itu si bodoh Xiao Tian tak mau membuang waktu dan ia pun kembali melakukan sebuah kultivasi. Melihat itu jelas kedua seniornya saat ini menjadi sangat penasaran dengan tingkatan kultivasi yang akan dicapai adik juniornya itu. Namun di saat bersamaan seperti biasa si Yunmeng selalu mendapatkan ditabok. Karena selalu melakukan hal yang sangat bodoh. Namun meskipun begitu, ia masihlah tak gentar dan seakan tidak kapok untuk terus memprovokasi dari Bai Ling-er. Waktu demi waktu terus berlalu, pelatihan demi pelatihan juga dilakukan. Dengan sekejap si bodoh Xiao Tian nyatanya bisa menerobos 39 siklus dalam sekaligus. Jelas fenomena yang terjadi itu bahkan lebih cepat dari apa yang dilakukan Xiao Tian di tempo lalu. Tak lama dilanjutkan dengan 55 siklus, 63 siklus, sampai akhirnya dua senior yang masih terkejut lantas mulai menunggunya hingga Xiao Tian akhirnya bangkit. Di sana Xiao Tian yang telah bangkit lantas menanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh dua kakak seniornya itu.
Dan Xiun Meng di sana langsung menganga, di mana saat ini si bodoh Xiao Tian itu telah mencapai 103 siklus dalam waktu sekaligus. Melihat itu Ling Er juga mulai merasa terkejut. Bahkan di sana ia sampai bergumam bahwa mulai saat ini dirinya yang selalu dipanggil jenius itu nyatanya sudah dikalahkan oleh si bodoh Xiao Tian. Yang dimana dirinya memikirkan bahwa untuk mencapai pelatihan 100 siklus, dirinya beserta Yun Meng itu harus membutuhkan waktu hingga sebulan lamanya. Xiun Meng yang masih terlihat stres, ia di sana lantas menanyakan mengenai apa yang dirasakan Xiao Tian saat ini setelah mencapai 100 siklus pertamanya. Yang ternyata perasaan dari Xiao Tian hanyalah mengalami lemas sedikit. Dengan itu di sana Xiao Tian kemudian menanyakan mengenai kecepatan dari pelatihannya karena saat ini ia telah mencapai 103 siklus sekaligus. Namun Xiun Meng di sana masihlah berbohong dan mengatakan bahwa pelatihan dari si bodoh Xiao Tian itu masihlah biasa saja. Jelas mendengar itu si bodoh Xiao Tian malahan percaya dan bahkan merasa sedih terkait pelatihan dari Xiun Meng. Tak hanya itu, Xiao Tian di sana bahkan mulai berasumsi bahwa kedua seniornya itu telah melakukan kultivasi yang melebihi dari dirinya. Berbeda dengan Ling Er, dirinya yang tampak dingin lantas langsung beranjak pergi karena ia sudah tahu bahwa Xiao Tian itu adalah sosok yang sangat jenius. Namun kepergian dari Ling Er itu dianggap Xiao Tian adalah sebuah kekecewaan, membuat Xiao Tian menjadi sangat sedih dan menganggap dirinya adalah sosok yang tidak berguna. Namun di sana Xiun Meng lantas mulai menghiburnya karena dalam 2 hari ke depan pelatihan dari Xiao Tian itu akan dilanjutkan dengan teknik penempat tubuh. Dan jika hal itu sudah dilalui, maka selanjutnya juga akan menjalani teknik perbaikan meridian. Mendengar itu Xiao Tian menjadi semangat dan mulai bertekad untuk tidak mengecewakan kakak seniornya lagi. Namun Xiun Meng di sana malahan berharap Xiao Tian itu haruslah mengecewakannya. Setelah itu malam pun akhirnya tiba dan pelatihan akhirnya dihentikan. Mereka lantas mulai berjalan untuk pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, Xiao Tian kemudian menanyakan alasan mengenai Xiun Meng yang selalu dipukuli oleh bayi Ling Er. Sebuah pertanyaan yang tidak terduga membuat Xiun Meng menjadi kebingungan, bahkan ia menjawabnya bahwa hal ini itu tak akan dimengerti oleh Xiao Tian yang masih kecil. Namun tak diduga di sana Xiao Tian malahan menganggap bahwa Xiun Meng itu memang sengaja dipukuli oleh Ling Er hanyalah untuk menempat tubuh. Dengan kebodohannya jelas membuat Xiun Meng menjadi sombong dan langsung mengiyakannya. Dan yang lebih kocaknya, si bodoh Xiao Tian malahan menganggap Xiun Meng itu adalah panutannya sendiri. 师兄，果然是我被楷模。 Tak mau melanjutkan kebodohan ini, Xiun Meng di sana juga langsung mengajak Xiao Tian untuk segera pergi. Dan ternyata mereka kembali pergi ke tempat warung nasi. Jelas seperti biasa mereka langsung makan besar demi untuk mengisi energi kembali. Dan setelah itu di sana Xiao Tian kemudian kembali menantang Xiun Meng untuk menerima pukulannya lagi. Jelas mendengar itu Xiun Meng menjadi sangat terkejut dan ia pun mencoba untuk menolaknya dengan cara yang halus. Karena ia tahu bahwa pukulan sebelumnya dari Xiao Tian itu sangatlah menyakitkan. Apalagi sekarang setelah mencapai 103 siklus maka akan meningkat menjadi mengerikan. Dan kali ini Xiun Meng untuk menolaknya ia pun kembali berbohong dengan mengatakan bahwa seorang praktisi itu tak boleh bergerak setelah makan. Karena jika itu dilakukan maka yang terjadi adalah cedera ringan bahkan mengalami sebuah kelumpuhan. Tapi Xiao Tian tak disangka membandingkan dengan hari kemarin yang hal itu nyatanya dirinya tidak mengalami sebuah masalah. Mendengar itu, Xiun Meng kembali menjelaskan bahwa saat ini jelas berbeda dengan hari kemarin. Karena kini Xiao Tian telah mencapai 103 siklus yang jika menggunakannya maka dapat menyebabkan luka dari pondasi spiritualnya. Mendengar itu si bodoh Xiao Tian akhirnya mulai percaya dan malah mengatakan terima kasih kepada Xiun Meng. Setelah itu dikarenakan hari sudah semakin malam, Ling Er pun kemudian menyuruh Xiao Tian untuk segera istirahat. 好的，师姐。
Dan seperti biasa, Xiun Meng selalu mendapatkan pok di tabok karena kembali memprovokasi dari Bai Ling'er. Keesokan harinya, Xiao Tian kembali melakukan sebuah latihan dan tentu ia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Kembali dilanjutkan, di mana kini berlatar di sebuah bukit. Terlihat di sana sudah hadir sosok Xiao Tian yang tengah berlatih. Waktu demi waktu Yo terus berlalu. Tak terasa pelatihan yang telah dijalani itu hampir sehari penuh. Nampaknya ia saat ini merasa kekuatan yang didapatkan itu masihlah belumlah cukup, bahkan menjadikan dua seniornya sangat kecewa. Akan tetapi anggapan tersebut justru sangat berbalik dengan yang sebenarnya, di mana tingkat kekuatan yang dilatih oleh Xiao Tian justru sangatlah mengerikan. Bersamaan dengan itu 110 siklus telah ia lalui, namun hal itu masihlah belum cukup dan ia pun kembali mencoba untuk meningkatkannya. Dan tanpa diduga, tubuhnya yang sudah tak kuat bahkan di sana langsung mengeluarkan percikan darah dari mulutnya. Jelas hal itu tak membuat Xiao Tian menjadi putus asa. Bahkan ia di sana masih terus melanjutkan pelatihan akan tubuhnya itu. Singkat cerita, malam pun akhirnya tiba. Pelatihan juga telah dihentikan dan kini kekuatan Xiao Tian telah mencapai hingga 150 siklus. Mengetahui itu tentu ia masih merasa kecewa, yang dimana target yang ingin dicapainya itu 200 siklus. Meskipun begitu, ia masihlah tetap bersyukur karena di setiap harinya ia selalu ada peningkatan. Setelah itu Xiao Tian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Nampaknya saat ini ia menuju pada sebuah warung nasi. Di dalam terlihat saat ini telah hadir dua sosok senior yang tengah makan di sana. Melihat itu terlihat saat ini Xiao Tian menjadi sangat bersedih. Xiun Meng yang melihatnya juga menanyakan mengenai kondisi Xiao Tian yang nampak bersedih. Dirinya lantas menjawabnya bahwa saat ini dirinya masihlah belum mencapai 200 siklus dan malah hanya 150 siklus. Mendengar itu, Xiun Meng awalnya biasa saja dan bahkan mengejek si bodoh Xiao Tian. Namun setelah kembali mengingat kata-katanya yang berlatih hingga 150 siklus, jelas Xiun Meng seketika menganga dan kembali menanyakan tentang pelatihannya. 小师弟，你这是啷个了？也只是运转了150个周天，原来是150个周天啊！你刚才说多少个周天？ Sikap yang ditampilkan Xiun Meng nampaknya hal itu bukanlah sikap biasa, melainkan ia saat ini merasa sangat terkejut, bahkan merasa iri dengan kejeniusan dari si bodoh Xiao Tian. Akan tetapi berbeda halnya dengan anggapan Xiao Tian, yang dimana ia menganggap latihan yang telah dilalui itu masihlah sangatlah kurang, yang dimana dari perkataan seniornya tempo lalu bahwa untuk dianggap sebagai praktisi bela diri itu hanyalah orang dengan kekuatan 200 siklus. Tanya itu, Xiao Tian juga mengatakan bahwa waktu latihan untuk mencapai 150 siklus itu hanyalah 3 hari lamanya. Mendengar itu Xiun Meng dan juga Ling'er menjadi terkejut. Bahkan saat ini kedua senior itu tidaklah mengeluarkan sepatah kata apapun dan langsung pergi dari tempat tersebut. Melihat tingkah kedua seniornya, si bodoh Xiao Tian menjadi sangat terkejut. Dirinya beranggapan bahwa kedua seniornya itu sangatlah kecewa kepada dirinya. Nampaknya pelatihan yang telah dijalani Xiao Tian itu langsung membuka mata keduanya. Tak hanya itu, Xiao Tian saat ini nampaknya telah memacu motivasi kedua seniornya untuk giat berlatih. Namun Ling'er tidak mengakuinya dan bahkan langsung menghajar sosok Xiun Meng yang mengejeknya. Dengan itu Xiun Meng akhirnya kembali mendapatkan pukulan yang sangat kejam. Ia di sana bahkan meminta sang guru untuk segera kembali, yang dimana ia berasumsi bahwa saat ini junior dan seniornya telah menindasnya. Keesokan harinya terlihat si bodoh Xiao Tian kembali berlatih, yang dimana tempat yang ia pakai yakni adalah di dalam menara. Waktu demi waktu terus berlalu dan nampaknya setelah sekian lama akhirnya ketahanan dari tubuhnya telah meningkat pesat. Dan dengan itu ia bertekad hari ini ia harus menerobos hingga 200 siklus. Di sisi lain terlihat juga Ling'er telah menyelesaikan pelatihannya dan kini pelatihan Xiao Tian itu menyisakan 1 siklus lagi untuk menjadi 200 siklus. Dan tak lama, bang, Xiao Tian akhirnya resmi menerobos hingga 200 siklus. Dengan itu ia pun mengakhiri kultivasi itu hingga terjatuh pingsan.
Singkat cerita, Xiao Tian akhirnya kembali bangkit. Terlihat wajahnya saat ini memang sangatlah senang. Jelas hal itu didasari atas pencapaiannya yang telah menerobos hingga 200 siklus. Di sana Xiao Tian kemudian mengingat mengenai sang kakek yang memang belum ia temui lagi. Dirinya beranggapan bahwa sang kakek saat ini tengah kesepian dikarenakan ditinggal oleh dirinya. Akan tetapi anggapan tersebut jelas bertolak belakang akan hal itu, di mana terlihat sang kakek sangat senang atas kepergian dari cucunya itu. Bahkan saat ini terlihat sang kakek juga tengah melakukan sebuah liburan dengan cucu yang lainnya. Perayaan yang dilakukan oleh sang kakek nampaknya itu adalah perayaan atas ketiadaan dari si bodoh Xiao Tian. Xin kemudian kembali di gerbang Xiao Yao. Terlihat di sana Xiao Tian telah kembali bangun dari tidur panjangnya dan kini ia langsung bersiap akan pelatihan selanjutnya yang nampaknya setelah berlatih sekian lama hingga menerobos 200 siklus membuat fisik dan juga energi di dalam tubuhnya jelas sangatlah meningkat. Tak hanya itu, kemampuan bawaan segi medisnya juga telah ditingkatkan. Peningkatan demi peningkatan yang telah dilalui membuat ia nampak sangat bahagia. Bersamaan dengan itu, kembali di sana terdengar teriakan panggilan dari seniornya itu, yang dimana Xiun Meng hari ini akan mengajarinya sebuah pelatihan mengenai pengumpulan energi. Mendengar itu, tentu si bodoh Xiao Tian menjadi sangat bahagia karena pelatihan yang akan dilalui itu merupakan sebuah teknik yang baru. Tak banyak basa-basi, ia pun akhirnya keluar untuk menemui kedua seniornya itu. Terlihat Ling Er yang bertugas untuk melatih si bodoh Xiao Tian. Namun pertemuan kali ini nampaknya ada yang berbeda. Yakni terlihat kini wajah dari Xiun Meng itu masih terlihat sebuah bekas tabokan yang masih hangat. Nampaknya pelaku dari pemukulan itu kita sudah memastikan bahwa pelakunya adalah Ling Er. Sedangkan di sisi Xiao Tian, ia saat ini terlihat sangat semeringah hingga pertemuannya kali ini ia langsung mengatakan bahwa dirinya sangatlah siap. Dengan itu mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan si bodoh Xiao Tian nampaknya sangat bangga atas kegigihan dari Xiun Meng yang selalu dipukul oleh Ling Er. Hal itu dikarenakan Xiun Meng mengatakan bahwa hal itu untuklah meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun meskipun begitu Xiao Tian menyarankan kepada Xiun Meng untuk tetap harus memperhatikan tubuhnya itu. Perkataan yang nampak sederhana nampaknya hal itu secara tak langsung telah menampar dan menyinggung dari Xiun Meng. Namun mendengar itu Xiun Meng masihlah terlihat santuy dan bahkan dirinya kembali membanggakan kekuatannya itu. Mendengar perkataan dari Xiun Meng, Xiao Tian kembali malah mempercayainya dan akan mengingat perkataan dari sang senior. Singkat cerita, Xin kemudian beralih di sebuah lembah. Di sana terlihat senior dan junior tengah berlatih. Nampaknya tempat yang dipakai kali ini agak sangat berbeda, di mana pelatihan yang dijalani nampaknya membutuhkan tingkat ketenangan yang cukup tinggi. Terlihat hal itu didasari konsentrasi dari keduanya terlihat juga cukup tinggi. Episode sebelumnya, Xiao Tian masihlah belum dianggap sebagai praktisi bela diri dikarenakan aturan seniornya yang mengharuskan menerobos ke ranah 200 siklus. Dan kini setelah mencapai 200 siklus, akankah Xiao Tian disebut sebagai praktisi bela diri? Tentu jika penasaran dengan kelanjutannya, maka langsung saja yuk kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih memperlihatkan kebodohan dari para murid. Terlihat di suatu lembah, murid Xiao Tian tengah melakukan sebuah pelatihan dengan Xiun Meng dan juga Ling Er. Seperti diketahui bahwa pelatihan yang kini mereka jalani yakni adalah teknik pengumpulan energi, yang dimana teknik tersebut itu merupakan sebuah teknik ketiga yang akan dilatih oleh Xiao Tian. Tak banyak basa-basi lagi, Xiun Meng langsung mempraktekkan untuk mencontohkan terkait teknik tersebut. Sebuah dauki perlahan juga mulai muncul dari dalam tubuhnya. Tak hanya itu, energi dauki juga muncul pada tangannya, membuat kini seluruh tubuh Xiun Meng itu terlihat seperti dibanjiri oleh energi dauki. Pelatihan yang dipraktekkan memang memerlukan tingkatan konsentrasi yang cukup tinggi, dikarenakan jika terjadi kesalahan maka nyawa yang menjadi taruhan.
Di sana Xiao Tian lantas melihatnya dan terus memikirkan mengenai teknik yang akan segera dipelajarinya. Tak berapa lama seketika Xun Meng kembali bangkit dan langsung menghentikan pelatihannya. Setelah itu Xun Meng mulai menjelaskan mengenai teknik pengumpulan energi itu. Di sana ia memulainya dengan menjelaskan mengenai tahapan yang akan dilatihnya. Yakni setelah energi spiritual masuk ke dalam tubuh, maka secara otomatis akan memasuki dantian di dalam tubuh. Dan di saat akan mencoba untuk mengontrolnya, maka seluruh energi Dauki akan terasa dan mengalir pada seluruh meridian yang ada di tubuhnya. Dan langkah terakhir yakni adalah pemadatan energi Dauki, yang dimana jika ingin masuk ke langkah ini, Xun Meng mengatakan Xiao Tian itu diharuskan untuk memperkuat teknik meridian terlebih dahulu. Dan dengan itu jika meridiannya kuat dan bisa menanggung semua energi, maka sudah dipastikan teknik pengumpulan energi akan tercipta hanya dalam sekejap. Dan langkah pertama yang akan diajarkan Xun Meng yakni adalah teknik memperkuat titik meridian. Sebuah penjelasan yang cukup menarik membuat Xiao Tian menjadi bersemangat untuk segera berlatih. Tak berapa lama semua penjelasan sudah ia berikan dan kini giliran Xiao Tian untuk mempraktekannya. Namun sebelum itu Xiao Tian kemudian menanyakan mengenai posisi dia sekarang yang apakah sudah bisa disebut sebagai praktisi bela diri. Tentu itu tergantung dari siklus yang ia capai. Di sana Xiao Tian menyebutkan bahwa saat ini ia telah mencapai hingga 200 siklus sekaligus. Xun Meng yang awalnya selalu terlihat pede, di sana ia menjadi sangatlah terkejut karena mendengar mengenai pencapaian dari Xiao Tian yang bisa menerobos hingga 200 siklus. Jelas ia mengira pelatihan yang selalu ia banggakan itu nyatanya sangat tidak berguna jika dibandingkan dengan Xiao Tian. Dengan itu ia pun kemudian mengakhiri mengenai pelajaran teknik pengumpulan energi. Di sana Xiao Tian yang sudah penasaran, ia pun kemudian langsung melakukan sebuah pelatihan. Melihat itu di sana Xun Meng masihlah tak percaya akan pelatihan Xiao Tian yang sangat mengerikan. Hingga sampailah ia mengatakan bahwa Xiao Tian itu bukanlah manusia biasa. Saat yang sama Xiao Tian di sana kemudian mulai mempraktekkan mengenai pelatihan yang telah diajarkan. Pertama, ia mulai menghitung titik meridian di dalam tubuhnya yang kini berjumlah 12 meridian tetap dan 8 meridian khusus. Akan tetapi dari semua meridian yang telah diketahui, nyatanya masih banyak lagi meridian kecil di dalam tubuhnya. Dengan itu ia pun mulai berasumsi jika ingin memperkuatnya, maka hal itu merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar. Meskipun begitu, hal itu tidaklah menjadikan Xiao Tian menjadi putus asa dalam pelatihannya. Setelah itu akhirnya ia memulai proses pertama dari pelatihannya, yang dimana ia mulai memperkuat semua titik meridian pada tubuhnya. Waktu demi waktu terus berlalu, energi Dauki perlahan juga mulai muncul dari tubuh dan tangannya. Nampaknya pelatihan kali ini itu akan memerlukan waktu tidak sederhana. Xin kemudian berpindah di tempat Xun Meng dan juga Ling Er. Terlihat mereka tengah berjalan untuk menuju ke tempat pelatihan. Di perjalanan Xun Meng masih terus membicarakan mengenai kehebatan dari sang adik junior, yang dimana hanya dalam waktu singkat Xiao Tian telah mencapai hingga 200 siklus. Dengan itu ia kemudian menanyakan mengenai fenomena tersebut pada bayi Ling Er. Tak hanya itu, ia juga menanyakan mengenai waktu yang akan dibutuhkan oleh Xiao Tian dalam pelatihan kali ini. Ling Er dengan wajah bingungnya, ia mengatakan bahwa dirinya saat ini jelas tidak mengetahuinya. Di sela perbincangan mereka, di sana kemudian muncul sosok lain dari gerbang Xiao Yao. Dia adalah Tetua Gu. Melihat kemunculannya jelas membuat Xun Meng menjadi sangat terkejut hingga spontan menanyakan mengenai tujuannya untuk mendatanginya. Namun berbeda dengan bayi Ling Er, di mana saat ia melihatnya, ia di sana langsung menghormatinya dan langsung menyapanya.
Tentu Tetua Gu yang melihat hal itu, ia pun langsung menyuruh Ling Er untuk segera pergi berlatih. Dan nampaknya dari apa yang dikatakan Tetua Gu di sana, dirinya saat ini akan menemui dari sosok Si Yunmeng. Mendengar itu seketika Si Yunmeng menjadi ketakutan hingga membuatnya langsung berdiri tegak. Bahkan Tetua Gu di sana sontak langsung memarahinya. Si Yunmeng yang melihatnya jelas langsung meminta maaf atas kesalahannya itu. Bahkan ia langsung mengatakan bahwa ia akan menjalani sebuah hukuman yakni menyalin aturan sekte sebanyak 100 kali. Namun tak diduga Tetua Gu kemudian menambahkan jumlah hukumannya menjadi 500 kali. Tak hanya itu, Tetua Gu di sana menyebutkan hukuman ini harus selesai di pagi hari. Mendengar hal itu, Si Yunmeng menjadi sangat terkejut dan langsung beranggapan bahwa pekerjaan ini sangatlah mustahil. Bahkan Si Yunmeng di sana kemudian mencoba untuk menolak hukuman itu dengan berdalih bahwa dirinya saat ini telah ditugaskan untuk mengajari adik juniornya oleh sang guru. Akan tetapi Tetua Gu yang mendengarnya kemudian mengatakan bahwa pelatihan dari adik juniornya itu akan ia urus. Dengan itu hukuman atas Si Yunmeng itu jelas harus dilakukan. Kondisi yang semakin memburuk membuat Si Yunmeng tak ada pilihan lain selain melakukan atas hukuman itu. Dengan itu ia pun kemudian langsung pergi dari tempat tersebut. Nampaknya Tetua Gu sangat paham atas perilaku dari Si Yunmeng yang selalu melakukan sebuah trik pembodohan. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih berlatar di sebuah lembah. Terlihat di sana Xiao Tian yang sedang berlatih akhirnya kembali bangkit. Nampaknya saat ini Xiao Tian terlihat merasa sangat aneh dengan perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. Yang dimana secara mengejutkan nyatanya pelatihan yang dijalaninya itu terlalu mudah. Hal itu jelas berbalik dengan perkataan dari murid senior yang mengatakan bahwa pelatihan kali ini jelas sangatlah sulit. Dirinya yang terus merasa penasaran, akhirnya ia pun terus berasumsi bahwa ada kesalahan dalam pelatihannya. Tak mau terus menduga-duga, akhirnya Xiao Tian bangkit dan berniat untuk menanyakan masalah pelatihan pada seniornya. Di perjalanan Xiao Tian kemudian bertemu dengan sosok Tetua Gu. Ia pun di sana lantas menyapanya dan juga memberi hormat. Saat yang sama di sana Tetua Gu juga menanyakan mengenai progres pelatihan dari Xiao Tian. Dengan wajah yang sangat sedih, Xiao Tian juga langsung mengatakan bahwa dirinya telah salah dalam berkultivasi. Mendengar itu Tetua Gu menjadi penasaran dengan kesalahan yang dilakukan Xiao Tian. Bahkan tak hanya itu, Tetua Gu di sana juga menanyakan mengenai peran kedua seniornya dalam membimbing pelatihannya. Akan tetapi kesalahan yang terjadi itu bukanlah bersumber dari penjelasan dari murid senior, melainkan itu berkaitan dengan perbedaan antara teori pelatihan dengan kultivasinya. Tetua Gu yang masih tak mengerti, ia pun kembali menanyakan detail tentang masalahnya itu. Xiao Tian pun kemudian menjelaskan bahwa pelatihan yang telah dilakukannya itu sama sekali tidak menemukan sebuah kesulitan besar. Bahkan dirinya hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikannya. Tetua Gu yang masih juga tak mengerti, ia pun mulai mengalihkan pembicaraannya dengan menjelaskan semua informasi mengenai teori berkultivasi. Tak hanya itu, Tetua Gu juga menyebutkan mengenai pelatihan yang sedang dilatih Xiao Tian itu merupakan salah satu teknik yang paling sulit. Dengan begitu, Tetua Gu seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Tian yang bisa berlatih teknik itu dengan sangat cepat. Ia pun di sana mulai terus memberikan sebuah petuah akan pelatihan dari Xiao Tian. Mendengar itu, Xiao Tian akhirnya mengerti dan setuju dengan penjelasan Tetua Gu itu. Setelah itu, Tetua Gu di sana kemudian menuduh bahwa Xiao Tian saat ini itu telah berbohong atas kultivasinya. Spontan Tetua Gu langsung memberikan sebuah hukuman yakni menyalin aturan sekte sebanyak 100 kali. Mendengar itu tentu Xiao Tian menjadi sangat terkejut. Dengan itu ia pun mulai berasumsi bahwa Tetua Gu saat ini telah memberikan hukuman tanpa alasan. Tak
Tak mau masalahnya semakin melebar, akhirnya Xiao Tian pun langsung menyetujuinya. Akan tetapi Xiao Tian yang masih penasaran lantas kembali mulai menanyakan mengenai kultivasinya itu yang terlalu mudah. Tetua Gu yang awalnya terlihat santuy, ia pun seketika terkejut dan menganga. Bahkan secara cepat menanyakan mengenai titik mudahnya berlatih teknik tersebut. Perlahan Xiao Tian di sana langsung menjelaskan mengenai tahapan akan kultivasinya yang sampai saat ini dirinya telah menempa 12 meridian biasa dan 8 meridian khusus. Mendengar itu tentu Tetua Gu menjadi sangat kaget, bahkan ia merasa tak percaya dengan pencapaian Xiao Tian. Tak hanya itu, Tetua Gu sampai menuduh bahwa Xiao Tian saat ini itu telah membohonginya. Merasa dirinya dipermainkan, jelas Tetua Gu menjadi sangat kesal hingga dirinya terus memarahinya. Membuat akhirnya Tetua Gu berniat untuk mengurung Xiao Tian selama 1 bulan lamanya. Tak hanya itu, bahkan ia sampai mengancam untuk melaporkan kejadian ini kepada ketua sektenya itu. Xiao Tian yang mendengarnya lantas ia pun mencoba untuk menjelaskannya. Dirinya di sana mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran. Tentu Tetua Gu yang masih tak percaya, kemudian ia mulai memeriksa kultivasi di tubuh Xiao Tian. Setelah memeriksanya, Tetua Gu dengan rasa malu akhirnya mengakuinya bahwa Xiao Tian itu tidaklah berbohong. Setelah mengetahuinya, Tetua Gu bahkan mengira bahwa kecepatan latihan Xiao Tian itu merupakan berkat ilmu pengobatan gurunya. Dengan begitu akhirnya ia pun paham dan langsung berniat untuk mengumpulkan semua bahan obat untuk diberikan kepada cucunya. Sebelum pergi, Tetua Gu kemudian menyarankan kepada Xiao Tian untuk segera menstabilkannya. Mendengar semua penjelasan Tetua Gu, Xiao Tian pun mengerti bahwa pelatihan yang telah ia jalani itu merupakan berkat sang guru yang telah membuka jalannya itu. Dengan begitu, ia pun bertekad untuk berlatih keras. Setelah itu ia pun kembali melakukan sebuah kultivasi. Waktu demi waktu terus berlalu. Sebuah energi perlahan mulai memancar dari dalam tubuhnya. Dan kini malam pun akhirnya tiba. Ia pun memutuskan untuk menghentikan pelatihannya itu. Di perjalanan ia pun kemudian melihat sosok Xiun Meng yang tengah bersembunyi. Dengan spontan Xiao Tian di sana juga langsung menyapanya. Xiun Meng yang mendengarnya menjadi terkejut dengan kemunculan dari si bodoh Xiao Tian. Dengan sikap santainya, Xiun Meng kemudian menanyakan mengenai tujuan kedatangannya. Xiao Tian kemudian menjelaskan bahwa dirinya itu telah selesai berlatih dan akan menuju ke warung nasi. Namun di perjalanan ia tak sengaja menemukan sosok kakak senior di tempat ini. Xiun Meng yang mendengarnya kemudian ia mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah menikmati cahaya rembulan di malam hari. Namun Xiao Tian nampaknya tak percaya dikarenakan di langit saat ini itu tidak ada bulan. Xiun Meng yang terus semakin terpojok, akhirnya ia lantas mengeluarkan sebuah jurus sejatinya, yakni ia mulai berbohong bahwa untuk melihat bulan itu diharuskan memiliki sebuah kekuatan yang mendominasi. Tak mau perbincangan berlanjut, Xiun Meng di sana kemudian mengalihkan dengan menjelaskan mengenai informasi tentang keberadaan binatang monster. Dengan itu, Xiun Meng di sana kemudian mengajak Xiao Tian untuk mengeceknya. 是要去魔兽山脉吧？再说了，就算师兄胆子再大，可是，哎，行了行了，一起去。好啊！ Perlahan mereka pun mulai memasukinya. Setengah jalan akhirnya mulai mereka tempuh. Xiao Tian yang merasa khawatir, ia pun kemudian menanyakan mengenai letak pegunungan para monster, yang dimana Xiun Meng menjelaskan bahwa letak posisinya itu tak jauh dari arah mereka. Tak lama di sana kemudian terdengar suara perut yang berteriak.
Si Yun Meng yang mendengarnya kemudian berencana untuk mengajak Xiao Tian dalam mencari makan. Ternyata mereka saat ini menuju ke sebuah sungai untuk mencari ikan. Tak lama dua ikan koi akhirnya tertangkap. Tak banyak basa-basi, mereka pun mulai membakarnya dengan energi dauki. Dan tanpa diduga ternyata saat ini di sana itu telah hadir sekelompok pasukan yang tengah mengintip. Mereka adalah kelompok para bandit yang selalu mengincar sosok Xiao Tian. Nyatanya tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk menghabisi Xiao Tian, melainkan untuk memeras kakek Xiao Tian yang merupakan orang terkaya di kota Xi'an. Seperti yang kita tahu bahwa di masa lalu Xiao Tian telah mengalami sebuah penculikan 99 kali, 32 tusukan dan kejahatan yang lainnya. Dan kini tragedi yang telah hilang akhirnya mulai muncul kembali. Dan inilah kelompok pertama yang kini berhasil menemukan Xiao Tian di gerbang Xiaoyao. Momen yang paling dinantikan oleh para bandit akhirnya tiba, di mana terlihat kini Xiao Tian dan juga Yun Meng akhirnya keluar dari akademi. Penantian yang selama ini dinantikan akhirnya mulai tiba. Ternyata kelompok para bandit itu nyatanya telah menunggu Xiao Tian untuk keluar dari gerbang Xiaoyao. Dikarenakan mereka itu tak berani memasuki akademi tersebut secara langsung. Waktu demi waktu terus berlalu. Semua pasukan saat ini tengah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Tak lama waktu pun sudah mulai pagi, suara ayam juga mulai terdengar. Namun kesempatan untuk menyerang masihlah belum tiba. Dengan itu mereka di sana masih harus terus bersabar untuk melakukan penyerangan. Di sisi lain Yun Meng dan Xiao Tian terlihat tengah asik makan bersama. Ikan bakar yang telah dimasak oleh energi dauki nyatanya itu jauh lebih enak jika dibandingkan dengan api biasa. Hal itu didasari Xiao Tian juga merasakan rasa dari dagingnya yang sangat mantap. Di sela-sela makan mereka tak disangka serangan pun akhirnya datang. Puluhan bahkan ratusan anak panah mulai menuju pada mereka. Yun Meng yang melihatnya juga menjadi terkejut dan langsung menolong Xiao Tian. Akan tetapi dikarenakan jumlah serangan yang sangat banyak membuat ia pun tak bisa menolong Xiao Tian. Pada akhirnya Xiao Tian akhirnya terkena serangan juga, membuat kini ia pun langsung terjatuh pingsan. Si Yun Meng yang melihatnya menjadi mulai khawatir. Bahkan setelah melihat darah di tubuh Xiao Tian, ia pun menjadi sangat marah dan langsung mengeluarkan energi daukinya. Sontak dengan itu salah satu dari bandit itu pun akhirnya meregang nyawa. Satu pukulan, satu nyawa, itulah tagline yang dilekatkan pada sosok dari si Yun Meng. Kemarahan yang telah memuncak membuat kekuatan yang ada pada dirinya itu tak bisa dikendalikan. Ketua para bandit yang melihatnya juga mulai waspada akan sosok si Yun Meng. Namun meskipun begitu ia tak menyerah dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerangnya. Si Yun Meng yang melihatnya pun menjadi sangat kesal dan jelas tak membiarkan adik juniornya diculik. Dengan itu ia pun bertekad sampai titik darah penghabisan dirinya akan melakukan pertarungan sampai akhir hayat. Serangan demi serangan terus terjadi. Benturan kedua energi dauki membuat area di sekitar menjadi bergetar. Tak hanya itu, bahkan si Yun Meng kini berhasil menghabisi salah satu dari mereka yang hendak mendekati pada adik junior. Melihat itu tentu membuat pasukan bandit mulai bergeming dan menjadi ketakutan. Situasi yang terjadi membuat salah satu dari mereka akhirnya mengatakan bahwa si Yun Meng itu jelas sangatlah kuat dan sulit untuk dikalahkan. Mendengar itu ketua para bandit tak menghiraukannya dan malah langsung menyuruh anak buahnya untuk kembali menyerangnya. Cerita kembali dilanjutkan yang dimana kini masih berlatar di belakang bukit Gunung Xiaoyao. Terlihat di sana semua pasukan anggota akademi mulai membereskan sisa pertarungan itu. Satu persatu mayat anggota para bandit mulai mereka bawa. Tak hanya itu, di sana juga memperlihatkan kondisi Xiao Tian dan juga Yun Meng setelah mendapatkan serangan para bandit. Ling Er yang melihat Xiao Tian terluka membuat ia pun merasa khawatir dan langsung berencana untuk mengobatinya.
Sikap Ling Er kepada Xiao Tian membuat Xun Meng menjadi sangat iri hingga ia langsung berpura-pura kesakitan. Berharap mendapat perhatian Ling Er, Xun Meng malah langsung diinjaknya. Nampaknya Ling Er sangatlah kesal atas perilaku Yun Meng yang membawa Xiao Tian ke tempat ini. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Dan Xin kemudian berpindah di asrama gerbang Xiao Yao. Di sana terlihat sudah hadir sosok tetua Gu beserta cucunya. Kedatangan mereka ke tempat ini yakni adalah untuk mencari murid Xiao Tian. Namun dirinya lantas merasa sangat terkejut dikarenakan Xiao Tian itu tidak ada di tempatnya. Sekian lama mereka menunggu tentu membuat King Er, cucu tetua Gu, menjadi sangat kesal. Mereka nampaknya sudah tak sabar untuk bertemu dengan sosok Xiao Tian. Tak lama seorang akhirnya muncul. Dia adalah Xun Meng. Melihat kalau tetua Gu ada di sana, jelas Xun Meng menjadi sangat terkejut. Namun Xun Meng seketika menjadi sangat senang saat setelah melihat sosok dari King Er yang kini berada di samping tetua Gu. Setelah itu Ling Er dan Xiao Tian akhirnya juga muncul. Tetua Gu yang melihatnya kemudian langsung menanyakan mengenai kepergian dari mereka saat ini. Tak hanya itu, tetua Gu di sana juga menjadi kaget saat melihat noda darah di tubuh Xiao Tian. Xun Meng dengan perasaan takut, ia pun lantas mencoba untuk menjelaskannya bahwa di tempo lalu mereka telah diserang oleh komplotan para bandit. Tetua Gu yang mendengarnya jelas menjadi kembali terkejut bahwa dirinya itu tidak menyangka bahwa ada orang yang berani menyerang murid gerbang Xiao Yao-nya. Setelah itu Xiao Tian kemudian dibawa ke dalam kamarnya. Tetua Gu yang masih merasa penasaran lantas ia bertekad untuk mencari dalang di balik penyerangan ini. Kemarahan dari tetua Gu bahkan membuat Yun Meng dan semua orang menjadi terdiam sejenak. Tetua Gu di sana kemudian menyuruh Ling Er untuk mengantar King Er pulang, sementara dirinya sendiri akan mengecek luka di tubuh Xiao Tian. Mendengar itu, awalnya Xun Meng bersedia untuk mengantar King Er pulang, akan tetapi setelah tetua Gu melotot, ia pun akhirnya mengerti dan tentu Xun Meng langsung ketakutan. Tak lama tetua Gu pun langsung mengecek tubuh Xiao Tian. Seketika dirinya menjadi sangat kaget dengan tubuh Xiao Tian yang kini tidak ada luka sedikit pun. Xun Meng juga mencoba untuk mengeceknya dan ternyata setelah melihatnya ia pun menjadi menganga. Dirinya saat ini merasa tak percaya dengan kondisi tubuh Xiao Tian yang tidak terluka. Dengan santuinya, si bodoh Xiao Tian kemudian mengatakan bahwa dirinya itu baik-baik saja. Dan ia nyatanya telah mengkonsumsi sebuah pil pembersih jiwa yang telah diberikan Ling Er sebelumnya. Mendengar itu, tetua Gu menjadi semakin penasaran dengan keanehan demi keanehan terjadi pada Xiao Tian. Tetua Gu di sana mulai terus berpikir hingga mulai melirik pada Xun Meng. Saat ini dirinya mulai mengira bahwa keanehan yang terjadi pada Xiao Tian itu disebabkan oleh bahan obat yang telah diberikan ketua sekte. Setelah itu, tetua Gu pun menyuruh Xiao Tian untuk segera istirahat. Tak hanya itu, ia juga menyuruh Xun Meng untuk menjaganya. Mendengar itu Xun Meng langsung menyetujuinya. Tak lama Xin kemudian berpindah di aula gerbang Xiao Yao. Terlihat saat ini semua penatua akademi akhirnya berkumpul. Hal itu tentu didasari atas penyerangan pada para muridnya di tempo lalu. Di sana telah hadir Tetua Agung Tong Hai, Tetua Agung Zhou Jingzhe, Tetua Jiang Liangxi, dan Tetua Gu. Mereka saat ini tengah membahas mengenai masalah penyerangan ini yang tentu harus segera diselesaikan. Situasi ini nampaknya baru pertama kali diderita oleh gerbang Xiao Yao. Hal itu terlihat dari perkataan Tetua Agung yang terus merasa kesal. Pencarian atas masalah ini nampaknya menemukan sebuah hambatan, di mana mereka saat ini nampaknya tak bisa melakukan investigasi dikarenakan para bandit sudahlah tewas. Perbincangan demi perbincangan akhirnya terus terjadi sampai akhirnya mereka pun setuju untuk mencari sosok di balik penyerangan ini. Keesokan harinya Xiao Tian dan Xun Meng akhirnya terbangun. Xun Meng yang melihat Xiao Tian sehat, ia pun menjadi sangat senang.
夏司弟，你醒了，感觉咋样？ Bahkan Xiun Meng di sana langsung berniat untuk segera membawa makanan. Namun saat dirinya akan pergi, tiba-tiba di sana muncul sosok lain yang datang ke kamar mereka. Dia adalah Tetua Gu. Melihat itu tentu Xiun Meng lagi-lagi menjadi terkejut. Di sana Tetua Gu merasa sangat senang saat melihat Xiao Tian yang baik-baik saja. Kedatangan Tetua Gu tak hanya mengejutkan Xiun Meng, Xiao Tian di sana yang melihatnya juga menjadi sangat terkejut. Dengan itu, Xiao Tian kemudian menanyakan mengenai tujuan Tetua Gu yang mendatangi kamarnya. Kedatangannya jelas bukanlah untuk melihat kondisi dari Xiao Tian saja, melainkan dirinya mempunyai rencana lain, yakni hal itu terkait dengan cucunya King Er. Dengan cepat Tetua Gu langsung memanggil sosok King Er di sana. Xiun Meng yang melihatnya lagi-lagi dengan sikap bodohnya ia menjadi sangat aneh. Dan bahkan terlihat terkesima dengan adik juniornya itu. Akan tetapi berbeda dengan Xiao Tian di sana, dengan santuinya ia kemudian menanyakan mengenai sosok yang datang itu. Tak banyak basa-basi, Tetua Gu langsung mengenalkan dan langsung mengatakan mengenai rencananya membawa cucunya itu ke sana, yakni dirinya bertujuan untuk meminta sesuatu pada Xiao Tian. Dan ternyata tetua saat ini masih sangat penasaran dengan bahan obat yang digunakan Xiao Tian. Nampaknya bahan obat yang digunakan Tetua Gu itu masih terdapat sebuah masalah. Dengan itu ia pun kemudian meminta kepada Xiao Tian untuk mengeceknya. Akan tetapi bersamaan dengan itu tiba-tiba Xiun Meng langsung menghentikannya dan langsung menyebutkan bahwa bahan obat yang dipakai Xiao Tian itu sebenarnya selalu disiapkan oleh dirinya. Tetua Gu dengan wajah tak percaya, lantas ia pun kemudian memberikan tulisan ramuan obat itu. Setelah mengeceknya, Xiun Meng kemudian mengatakan bahwa bahan obat yang telah tertulis itu sudah sesuai dengan yang digunakan Xiao Tian. Tetua Gu yang mendengarnya kemudian merasa tak percaya dan masih kebingungan dengan masalahnya kali ini. Xiao Tian lantas mengira bahwa kedatangan Tetua Gu untuk mendatanginya yakni menginginkan bahan obat yang ia pakai. Yang ternyata di sana Tetua Gu kemudian menyebutkan bahwa sebenarnya King Er telah melakukan latihan perdaman dengan bahan obat yang sama dengan Xiao Tian. Akan tetapi efek yang dihasilkan itu tidaklah menggembirakan. Itulah sebabnya dirinya datang dan bertanya mengenai letak masalahnya. Mendengar itu semua orang pun menjadi kebingungan. Sampai akhirnya Xiao Tian kemudian berpendapat bahwa letak masalahnya itu ada pada tubuh King Er yang terlampau pendek. Tak hanya itu, waktu yang ditempuh Xiao Tian untuk meredam tubuhnya yakni selama 3 bulan lamanya. Mendengar itu di sana Tetua Gu tak terima dan malah membalikan bahwa pelatihan Xiao Tian dengan cucunya itu sangatlah berbeda, di mana tingkat kekuatan dari mereka itu terpaut cukup jauh. Di mana King Er hanyalah membutuhkan waktu latihan yang sangat singkat dikarenakan King Er telah mencapai ranah di puncak pejuang. Dan nampaknya Xiun Meng juga berasumsi bahwa bahan obat yang digunakan King Er itu sudah pasti tak akan berguna dikarenakan tingkat kekuatan yang sudah tinggi. Tetua Gu yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan kepada Xiao Tian mengenai pelatihannya selain mandi bahan obat. Dan ternyata pelatihan yang dilakukannya itu tidak ada yang lain. Pengakuan dari Xiao Tian membuat Tetua Gu merasa sangat aneh dengan titik permasalahannya. Dirinya yang sudah merasa pusing lantas ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah semua orang pergi, Xiao Tian kemudian memutuskan untuk kembali berkultivasi. Ia pun memulainya dengan meminum sebuah pil untuk pelatihannya. Waktu demi waktu terus berlalu, pelatihan demi pelatihan terus dilakukan. Malam pun akhirnya tiba dan saat ini terlihat trio murid yang akan menuju ke kamar Xiao Tian. Setelah sampai, Xiun Meng menyebutkan bahwa saat ini Xiao Tian akan melakukan sebuah terobosan. Ling Er yang mendengarnya kemudian memutuskan untuk menjaganya. Setelah itu Xiun Meng kemudian mengatakan mengenai keanehan yang kembali terjadi pada Xiao Tian.
yang dimana ia mengingat bahwa waktu untuk memurnikan meridian itu setidaknya membutuhkan waktu hanya 1 jam saja. Dan saat ini berbeda dengan Xiao Tian yang telah menempuh waktu hingga 2 jam. Tentu Ling Er yang mendengarnya menjadi sangat kaget dan mulai memikirkannya. 2 jam telah berlalu, Xiao Tian belum juga selesai. 3 jam sudah berlalu, Xiao Tian belum juga terbangun. Dan 4 jam telah dilaluinya dan hal itu membuat Xun Meng menjadi sangat lelah melihat keajaiban yang terus diperlihatkan adik juniornya itu. Dan tak lama Xiao Tian akhirnya bangkit. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih berlatar di kamar Xiao Tian. Terlihat dirinya menjadi sangat terkejut setelah melihat bahwa saat ini di kamarnya telah hadir semua kakak seniornya. 师姐、师兄、晴儿小师妹，你们怎么在这里啊？ Yang ternyata setelah berlatih sehari penuh, Xiao Tian kini telah menembus ke ranah pejuang bela diri di tingkat tinggi. Ling Er yang ada di sampingnya merasa tak percaya dan bahkan langsung mengecek kekuatannya. Seketika Ling Er menjadi terkejut bahwa bukan hanya fisik yang menjadi kuat, melainkan energi di tubuh Xiao Tian itu menjadi menyatu. Bahkan selain itu meridian di tubuh Xiao Tian nyatanya semuanya telah disempurnakan. Dirinya bahkan mencoba untuk menjelaskan mengenai titik meridian yang telah disempurnakan dengan sebuah gambar. Semuanya 12 meridian biasa dan 8 meridian khusus itu ternyata sudah selesai disempurnakan. Semua orang yang mendengar penjelasan itu tentu menjadi cukup kaget. Bahkan Xun Meng lantas menanyakan mengenai kebenaran yang dikatakannya itu. Akan tetapi pelatihan yang dianggap mengerikan, nyatanya hal itu tidak dirasakan oleh Xiao Tian sendiri. Dikarenakan sampai saat ini dirinya masih belum mengetahui mengenai tentang teori ilmu bela diri. Membuat semua seniornya itu terus membodohinya. Di sana Xiao Tian juga menyebutkan bahwa waktu untuk menyempurnakan semua meridiannya itu hanyalah setengah hari. Keajaiban demi keajaiban yang terus ditampilkan membuat semua seniornya menjadi terus terkejut. Xun Meng yang masih penasaran kemudian mulai menanyakan mengenai cara Xiao Tian menyempurnakan meridiannya itu, yang dimana menurutnya titik meridian pada tubuh manusia itu sangatlah kecil dan sulit untuk disempurnakan. Namun jawaban Xiao Tian itu masih terkait dengan apa yang telah diajarkan Xun Meng kepada dirinya. Tak mau memperlebar pertanyaannya, Xun Meng di sana langsung mengatakan bahwa di esok hari dirinya akan mengajarkan sebuah teknik yang baru. Setelah itu ketiga orang senior akhirnya pergi. Di perjalanan Xun Meng masih membicarakan mengenai pelatihan Xiao Tian yang seperti monster. Menurutnya Xiao Tian itu bisa menyempurnakan semua titik meridiannya menembus ke ranah pejuang tingkat tinggi hanya dengan beberapa hari. Bahkan tak hanya itu, Xun Meng juga menyebutkan bahwa Xiao Tian sebenarnya lebih hebat dari pejuang bela diri biasa. Keesokan harinya akhirnya tiba dan kini terlihat Xiao Tian yang nampak penasaran dengan teknik baru yang akan dipelajarinya, yang dimana teknik yang akan diajarkan yakni adalah teknik peringan tubuh. Fungsi dari teknik ini yakni memungkinkan praktisi bisa melarikan diri di saat kritis. Saat yang sama Xun Meng di sana langsung memberikan sebuah buku paket panduan kepada Xiao Tian. Tak hanya itu, di sana ia juga terus memberikan pemahaman terkait dengan teknik tersebut. Mulai dari pengumpulan energi spiritual hingga mengaktifkan keterampilan seni bela diri. Setelah membaca buku tersebut, Xun Meng juga menyarankan kepada Xiao Tian untuk memperbanyak teori tentang keterampilan bela diri, yang dimana hal itu nyatanya sangat berguna untuk memperkuat efek dari teknik yang dipelajarinya. Dan kini teknik peringan tubuh yang akan dipelajari Xiao Tian adalah langkah naga, yang dimana teknik ini merupakan sebuah teknik unggulan di kelas 2. Tak banyak basa-basi, Xun Meng di sana langsung mengajari teknik naga tersebut. Xiao Tian yang melihatnya menjadi sangat kagum, yang bahkan menyebutkan bahwa teknik ini itu sangatlah hebat.
Xiun Meng lantas menyuruhnya untuk mencobanya. Xiao Tian pun akhirnya mulai bersiap dan langsung mencobanya. Xiun Meng yang melihatnya langsung menganga. Dirinya saat ini merasa tak percaya bahwa Xiao Tian itu langsung memahaminya. Namun meskipun begitu, Xiun Meng masih saja terus membohongi adik juniornya itu bahwa teknik naga yang telah dicoba Xiao Tian itu masih biasa saja. Dengan begitu, ia pun akhirnya kembali melatihnya. Di samping itu, King Er kemudian mengatakan bahwa dirinya itu ingin berlatih di tempat Xiao Tian. Menurutnya, pelatihan di gunung bersama Ling Er itu sangat membosankan. Dan tentu King Er menginginkan suasana yang baru dengan Xiao Tian. Semua orang yang mendengarnya lantas langsung menyetujuinya. Dan kini King Er dan Xiao Tian akhirnya resmi berlatih bersama. 莲儿姐姐真好。你能留下师兄也说情了。哎呀，公平喽！ Tak lama setelah itu, King Er kemudian menyuruh kepada Xiao Tian untuk membawakannya minum. Mendengar itu awalnya Xiao Tian langsung menolaknya dikarenakan dirinya juga sedang sibuk berlatih. Akan tetapi Xiao Tian langsung menurutinya saat setelah King Er menjadi sangat marah. Pertama, Xiao Tian mengambil buah apel. 师姐给你点奖励。 Dan yang kedua, Xiao Tian disuruh untuk membawa payung. Dan yang ketiga, Xiao Tian disuruh untuk membawa ayam bakar. Perintah yang terus keluar dari mulut King Er membuat Xiao Tian akhirnya kewalahan. Akan tetapi perintah yang dikeluarkan oleh King Er nampaknya membuat titik meridian di tubuh Xiao Tian itu menjadi kuat. Dengan itu ia pun kemudian mencoba untuk memadatkannya. Di sisi lain Xiun Meng dan Ling Er terlihat tengah berjalan menuju tempat mereka. Di perjalanan, Xiun Meng kemudian membicarakan mengenai bakat Xiao Tian yang sangat luar biasa. Bahkan di sana Xiun Meng mengira bahwa Xiao Tian hanya akan bisa melatih teknik naga tersebut hanyalah 5 langkah. Yang dimana di masa lalu Ling Er dan dirinya bisa melatih teknik naga itu hanya sampai 3 langkah saja. Setelah sampai, Xiun Meng menjadi terkejut di saat melihat teknik naga Xiao Tian yang kini telah mencapai hingga 10 langkah. Tentu melihat itu Ling Er pun langsung berangkat pergi dari tempat tersebut. Yang dimana nampaknya dirinya tidak terima atas kejeniusan dari Xiao Tian. Hal itu dirinya saat ini berencana untuk pergi berlatih. Sebuah teknik yang diperlihatkan oleh Xiao Tian nyatanya hal itu bersumber dari penggabungan semua meridian kecil di dalam tubuhnya. Yang dimana kecepatan dan semua gerakannya itu jauh meningkat pesat. King Er yang melihatnya juga langsung merasa penasaran. Bahkan dirinya juga langsung menanyakan mengenai cara Xiao Tian untuk melakukannya. Namun kembali dengan wajah bodohnya, Xiao Tian menjawab bahwa pelatihan yang telah ia jalani itu sesuai dengan perkataan Xiun Meng. King Er yang masih tak percaya kemudian langsung mengakhiri semua pelatihannya. Dirinya juga langsung mengajak Xiao Tian untuk pergi istirahat. Namun di saat mereka berjalan pulang, tiba-tiba King Er seketika merasa kesakitan dan langsung terjatuh. Aura merah perlahan juga mulai keluar dari dalam tubuhnya. King Er di sana kemudian menyuruh Xiao Tian untuk segera memanggil Ling Er untuk meminta pil yang dapat menekan racun di tubuhnya. Akan tetapi dikarenakan waktu dan situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya Xiao Tian memutuskan untuk membantu King Er menyerap energi panas di dalam tubuhnya. Dengan cepat perlahan aura di tubuh King Er mulai diserapnya. Kondisi dari Xiao Tian yang semakin memburuk membuat King Er lantas mencoba untuk menghentikannya. Namun Xiao Tian masihlah kekeh untuk terus menyerapnya. Waktu demi waktu terus berlalu. Alhasil semua aura panas di dalam tubuh King Er akhirnya selesai diserap. 修师弟，你没事？
membuat Xiao Tian merasa kesakitan dan bahkan terlihat menggigil kepanasan. King Er yang mulai merasa khawatir kemudian langsung pergi untuk mencari Ling Er dan juga Xiun Meng. Di saat merasakan tubuhnya yang terasa panas, Xiao Tian akhirnya mengerti mengenai apa yang dilakukan oleh tetua Gu kepada cucunya. Hal itu ternyata berkaitan dengan sesuatu yang ada di tubuh King Er, yakni adalah aura panas, yang dimana keberadaan racun panas di tubuh orang lain jelas sangat berbahaya. Namun lain halnya jika berada di tubuh Xiao Tian yang jelas itu bukanlah apa-apa. Bahkan keberadaan racun panas di tubuh Xiao Tian itu nyatanya membantu untuk meningkatkan kekuatannya. Tak lama terlihat Xiun Meng dan yang lainnya akhirnya mulai sampai. Saat ini semua orang terlihat sangat khawatir akan kondisi Xiao Tian. Namun seperti biasa Xiao Tian terlihat santuy dan bahkan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ling Er di sana lantas mulai bergerak dan langsung memeriksa tubuh Xiao Tian yang ternyata sebagian titik meridiannya itu mengalami sebuah kerusakan. Tak hanya itu, Ling Er menyebutkan bahwa aura panas di tubuh Xiao Tian itu telah menyebar ke seluruh tubuh, yang dimana untuk bisa menyembuhkannya itu memerlukan waktu yang sangat lama. Xiun Meng dan King Er yang mendengarnya menjadi sangat khawatir. Hal itu karena sesuatu yang menimpa Xiao Tian itu berasal dari dirinya. Akan tetapi Xiao Tian malah kembali mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan bahkan ia menyuruh kepada Ling Er untuk mengeceknya lagi. Dan seketika Ling Er tiba-tiba melotot dan langsung terkejut, yang dimana kondisi tubuh Xiao Tian itu seketika langsung menyembuhkan diri. Cerita kembali dilanjutkan, yang kini terlihat Xiao Tian yang tengah menggunakan teknik penyembuhannya. Di sampingnya terlihat juga Ling Er yang terus mengawasinya. Setelah apa yang telah ia alami, kini akhirnya Xiao Tian kembali bangkit dengan tubuh yang kembali bugar. Sebuah racun nampaknya memang tak mempan terhadap tubuh Xiao Tian yang disinyalir mempunyai sebuah teknik misterius, yakni teknik penyembuhan yang legendaris. Sebuah racun panas dari King Er akhirnya berhasil ia ubah menjadi sebuah energi yang sangat besar, membuat tubuhnya merasa lemas dan langsung merasa lapar. Dengan itu ia pun langsung menyantap hidangan yang dibawa Ling Er. Di sana Xiao Tian yang penasaran kemudian menanyakan mengenai asal-usul sebuah racun yang berada di tubuh King Er. Ling Er lantas menjawabnya bahwa racun panas yang ada di tubuh King Er itu telah ada sejak dia lahir. Bahkan sampai saat ini para tetua gerbang Xiaoyou itu tak berdaya dengan racun tersebut. Oleh karena itu sampai saat ini racun di tubuh King Er hanyalah bisa diredam oleh sebuah pil. Setelah itu makanan pun akhirnya habis dan Ling Er tak diduga malah langsung bergerak untuk membersihkan sisa makanan di mulut Xiao Tian. Dan ketika hal itu juga terjadi, tiba-tiba Xiun Meng dan King Er datang dan langsung melihatnya. Sontak mereka berdua menjadi menganga bersama. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Xiun Meng mencoba untuk kembali dan memastikannya lagi. Setelah melihatnya lagi, ia pun masih kekeh tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia pun terus melakukan hal serupa sampai 3 kali putaran. Dan ternyata itu memang benar adanya. Dengan begitu King Er pun mengatakan bahwa Xiun Meng haruslah menerima sebuah kenyataan pahit. Saat ini Xiun Meng nampak sedih dengan perlakuan Ling Er kepada Xiao Tian yang jelas selalu berbeda kepada dirinya. Xiao Tian di sana juga merasa sangat malu dan langsung menghentikan perlakuan Ling Er. Tak lama King Er pun sampai dan langsung menyapa Xiao Tian. Tak hanya itu, King Er di sana juga melaporkan mengenai Xiun Meng yang telah muntah darah. Mendengar itu Xiao Tian menjadi sangat terkejut dan langsung menanyakan penyebab sakit dari Xiun Meng. Ternyata Xiun Meng bukanlah sakit biasa, melainkan dirinya sangat sakit hati saat melihat Xiao Tian digendong oleh Ling Er di tempo lalu. Akan tetapi setelah perbincangan itu tiba-tiba Xiun Meng muncul dan langsung menyanggahnya.
Namun hal itu sia-sia karena King Er lantas langsung mengonfirmasi hal tersebut, membuat Xiun Meng kembali bersedih dengan keadaannya. Bersama dengan itu Xiun Meng langsung bergerak dan langsung menarik Xiao Tian. Dirinya lantas menanyakan mengenai perasaan saat digendong oleh kakak seniornya. Dengan wajah yang malu, Xiao Tian hanya bisa tertawa tanpa mengatakan apa-apa. Xiun Meng merasa sangat iri dengan Xiao Tian yang selalu mendapat perlakuan yang spesial. Dirinya tak menyangka bahwa hanya dengan waktu singkat Xiao Tian ternyata bisa langsung akrab dengan Ling Er. Sementara dirinya yang sudah lama di gerbang Xiao Yao itu tak pernah mendapatkan perlakuan yang spesial kepada dirinya. Bahkan yang selalu ia terima hanyalah sebuah pukulan demi pukulan. Tak mau memperlebar kesedihan, Xiun Meng lantas langsung mengajak semua orang untuk berburu para monster di hutan terlarang. Xiun Meng lantas langsung mengajak semua orang untuk berburu para monster di hutan terlarang. Dirinya berasumsi bahwa Xiao Tian itu telah menguasai 2 teknik bela diri yang harus dicobanya. Ling Er yang mendengarnya pun langsung menyetujuinya, bahkan ia menyuruh kepada Xiao Tian untuk mengambil senjata terlebih dulu. Mendengar itu, semua orang pun menjadi sangat senang hingga Xiun Meng berjanji akan membantu Xiao Tian memilih senjata yang bagus. Namun di samping King Er yang nampak khawatir malah menyuruh Xiao Tian untuk tetap istirahat. Dirinya masih merasa takut akan kondisi Xiao Tian yang masih lemah. Namun Xiao Tian menyanggahnya bahwa saat ini tubuhnya telah sembuh dari sebuah racun api. Mendengar itu, King Er pun merasa senang dan langsung berniat untuk mengikutinya. Sebelum pergi, Ling Er yang masih merasa khawatir juga menyarankan Xiao Tian untuk tidak terlalu capek. Tak hanya itu, Ling Er juga mengingatkan bahwa di tubuh Xiao Tian saat ini masih ada sebuah cedera yang tidak boleh terbuka. Setelah itu semua orang pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, King Er masih saja merasa sangat bersalah atas cedera dari Xiao Tian. Dengan itu ia langsung meminta maaf dan berterima kasih kepada Xiao Tian. Namun kembali Xiao Tian mengatakan bahwa sesama teman itu harus saling membantu karena saat ini mereka sudah menjadi semacam keluarga. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah pinggiran bukit. Xiun Meng di sana juga menyampaikan bahwa dirinya akan berlatih teknik keterampilan dari Xiao Tian. Perlahan mereka pun mulai masuk ke dalam sebuah bukit. Tak lama mereka menemukan seekor monster serigala angin, yang dimana kekuatan dari monster itu memang tidaklah sederhana. Dikatakan bahwa praktisi di tingkat biasa itu dapat dikalahkan oleh monster serigala ini. Dan kini Xiun Meng yang penasaran kemudian menawarkan Xiao Tian untuk mencoba kekuatannya dengan melawan sosok tersebut. Akan tetapi King Er langsung meragukannya. Hal itu didasari atas kekuatan Xiao Tian yang masih belum mampu untuk melawannya. Namun Xiun Meng nampaknya tetap kekeh bahwa Xiao Tian itu bisa mengalahkannya. Karena memang saat ini Xiao Tian telah melangkah menjadi praktisi di tingkat tinggi. Bahkan tak hanya itu, Xiun Meng juga menyebutkan beberapa keajaiban dari Xiao Tian. Mulai dari menyempurnakan semua meridiannya, menguasai ilmu pedang api dan teknik langkah naga. Dengan itu Xiun Meng merasa sangat pede dengan keahlian dari Xiao Tian yang tentu bisa menghadapinya. Namun meskipun begitu, Xiun Meng haruslah menanyakan mengenai pendapat Xiao Tian akan monster tersebut. Dan akhirnya Xiao Tian pun langsung menyetujuinya untuk melawannya. Mendengar itu Xiun Meng menjadi sangat senang karena nampaknya dirinya saat ini mempunyai sebuah rencana busuk. Yang dimana hal itu selalu berkaitan dengan sosok Ling Er. Di sana Xiao Tian pun mulai bergerak dan perlahan langsung mendekatinya. Tentu di sana si monster langsung merasakannya, bahkan langsung bersiap untuk melakukan sebuah serangan. Xiao Tian di sana juga merasakan sebuah aura mengerikan dari tubuh si monster. Namun meskipun begitu, ia tak gentar dan mulai mengeluarkan pusaka pedangnya.
dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Xiun Meng dan Ling Er yang melihatnya juga mulai bersiap. Di sana si monster serigala juga mulai bergerak dengan aura mengerikannya. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana monster serigala seketika kecugak batu yang langsung terjatuh menuju pedang Xiao Tian. Jelas sesuatu yang terjadi membuat Xiao Tian nampak kebingungan dan bahkan tak percaya dengan apa yang dilakukannya. Semua orang mulai bergerak dan Xiun Meng juga langsung mengecek kondisi serigala itu. Xiun Meng bahkan di sana juga langsung memarahi monster serigala bodoh karena rencana yang telah ia buat itu telah gagal total. 你破坏了，你赔我啊！ Xiao Tian yang melihatnya kemudian menanyakan mengenai apa yang dilakukan Xiun Meng. Tentu di hadapan Xiao Tian, Xiun Meng langsung berubah dan langsung mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah mengecek monster serigala yang mungkin bisa bangkit kembali. Mendengar itu lagi-lagi Xiao Tian percaya bahkan langsung mengaguminya. Xiun Meng juga mulai memujinya bahwa saat ini Xiao Tian telah sukses untuk menghabisi seekor monster di tingkat 2. Tapi King Er yang ada di sampingnya itu masih terus memarahi bahkan terus menyalahkan Xiun Meng karena telah membahayakan nyawa dari Xiao Tian. Xiun Meng yang sudah merasa kesal dengan King Er ia pun mulai serius yang membuat King Er menjadi ketakutan. Mengetahui itu, Ling Er langsung memelototinya, membuat Xiun Meng langsung ketakutan. Tak lama Xiun Meng kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengajari satu teknik lagi kepada Xiao Tian. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempraktekannya. Yang dimana teknik itu adalah teknik menguliti dan juga mengekang. Akan tetapi hal itu nampaknya tidak disetujui oleh King Er dan juga Ling Er. Dikarenakan saat ini Xiao Tian diharuskan untuk melakukan sebuah istirahat.